Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 3 Juli 2025 bersama saya, Fiorena Jeratno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Salah satunya informasi di sore hari ini dari Kabupaten Bulukumba mengenai 856 detonator dan sumbu bahan bom ikan dimusnahkan di Kabupaten Bulukumba. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Tio dan selamat sore pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada. Baik, ya. Dapat disampaikan terlebih dahulu rekan Samba, kemudian bagaimana cuaca di Kabupaten Bulukumba? Apakah terbilang aman atau juga ada curah hujan yang turun di lokasi Anda? Ya, seperti saat ini di belakang saya di langit Bulukumba, di bagian selatan ini cukup cerah dan secara keseluruhan sore hari ini cukup cerah, kecuali di pagi tadi ada beberapa wilayah kecamatan yang sempat mendung dan dini hari tadi masih ada curah hujan yang melanda daerah ini, Pak Yo. Lantas untuk kronologi dan juga penjelasan lebih detailnya dapat disampaikan rekan Samba mengenai proses awal permusnahan yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba ini seperti apa prosesinya? Ya, pemusnahan bahan bom ikan yang dilakukan oleh tim penjinak bom dari Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Polres Bulukumba dan Polsek Bonto Bahari. Ya, dapat kami sampaikan bahwa peristiwa ini pengungkapan bahan peledak bom ikan itu dilakukan atau terjadi pada hari Rabu kemarin, tepatnya di Desa Laikang, Kecamatan Kajang, atau sekitar 50 meter dari perbatasan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai. Dan pengungkapan itu disertai satu peristiwa, yakni pemilik dari bahan peledak ini bernama Yatmawati, 43 tahun, sudah mengalami musibah atau nyawanya tidak terselamatkan setelah terkena bahan peledak berupa bom ikan yang diduga sementara melakukan percikan bom itu dan kemudian meledak, dan disitulah awal dari pengungkapan dari bahan peledak bom ikan ini yang jumlahnya cukup banyak. Detonator dari yang diproduksi dari negara India itu sekitar 600 butir dan selebihnya ada 200 lebih diproduksi di dalam lokal sendiri atau di dalam negeri sendiri. Dan kemudian bahan itu disita oleh tim penjinak bom dari Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Kota Polres Bulukumba dibawa ke Mapolres Bulukumba sejak kemarin siang dan diamankan di Polres, dan setelah dilakukan identifikasi kemudian pagi hari tadi dilakukan pemusnahan yang lokasinya berada di Kelurahan Penjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, atau sekitar 30 kilometer lebih dari arah timur dari ibu kota Bulukumba, dan lokasinya ini cukup kondusif atau cukup tidak dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga aman untuk dimusnahkan. Seperti itu Mbak Pio. Berarti lebih detailnya dari lokasi pemusnahan ini ada di area mana nih? Apakah mungkin seperti disampaikan bahwa memang jauh dari pemukiman warga juga, areanya khusus apakah mungkin lokasi lahan kosong atau seperti apa rekan Samba? Ya, lokasinya memang tidak ada wilayah permukiman di daerah itu. Lokasinya berada di bekas tambang karya
atau galian dari material tanah timbunan yang sudah tidak dikelola lagi dan dijadikan sebagai lokasi pemusnahan dari barang bukti bahan peledak bom ikan milik Jasmawati. Dan tempat ini cukup steril dari jangkauan masyarakat sehingga lokasi itu dipilih untuk sebagai lokasi pemusnahan karena di Kabupaten Bulukumba ini sangat sulit daerah-daerah yang di mana banyak masyarakat yang bisa menjangkau dan dikhawatirkan jika diledakkan atau dimusnah di daerah yang padat penduduk maka dapat dampak kepada masyarakat sekitar sehingga di lokasi tambang tambang galian C itu dipusatkan tempat pemusnahan itu atau berada di jauh dari jangkauan atau aktivitas masyarakat di Kecamatan Bonto Bahari Bulukumba, Mbak Bio. Mungkin rekan Samba juga kami ingin menanyakan soal atau juga terkait detonator itu apakah atau juga barang bukti ini apa berasal dari satu tersangka saja atau mungkin ada temuan lain dari operasi sebelumnya yang sudah dilakukan? Ya, sementara ini Polres Bulukumba sementara melakukan penyelidikan lebih jauh lagi karena barang ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berasal dari produksinya itu produksinya berasal dari negara India dan saat ini pihak kepolisian sementara menyelidiki pihak-pihak yang terkait karena sumber utamanya sebetulnya sudah tidak bisa dimintai keterangan sehingga butuh proses lagi, pendalaman lagi, kerja keras lagi dari pihak penyidik di Reskrim Polres Bulukumba untuk mengungkap jejaring apakah ada pihak lain atau murni untuk diproduksi untuk apa nantinya atau dikomersilkan atau digunakan secara pribadi itu masih dilakukan pendalaman oleh pihak penyidik Polres Bulukumba. Dan karena ini korban Jasmawati itu baru berada sekitar 4 hari di Kabupaten Bulukumba saat kejadian berlangsung. Sebelumnya ia berasal dari melakukan kegiatan bisnisnya di Malaysia maupun Filipina dan setelah tiba 4 hari setelah tiba di Kabupaten Bulukumba terjadilah peristiwa ledakan itu dan menewaskan dirinya sendiri, Mbak. Iya. Baik, berarti dapat disampaikan juga mungkin rekan Samba mengenai teknis pemusnahan dari 800-an detonator dan juga adanya 3.000 meter sumbu bom ini, apakah melibatkan metode khusus pada pemusnahannya tadi? Ya, tadi kami pantau ada 3 titik dalam satu area lokasi peledakan dilakukan di 3 tahap itu. Yang pertama tadi meledakkan di titik pertama, kemudian setelahnya itu menunggu beberapa waktu setelah dipastikan aman, steril dari petugas kepolisian, barulah dilakukan peledakan bahan peledak itu. Karena jika sekaligus dilakukan pemusnahan, maka itu bisa dampaknya bisa berdampak pada alam sekitar atau lingkungan sekitar dan paling tidak suaranya cukup mengganggu aktivitas masyarakat meskipun jaraknya jauh dari lokasi permukiman di Kecamatan Bonto Bahari atau di Kelurahan Jalaba. Rekan Samba, ini juga menjadi pertanyaan penting apakah mungkin atau juga dari segi intensitas seberapa marak sebenarnya praktik bom ikan di wilayah Bulukumba, mungkin khususnya di kawasan pesisir seperti Bonto Bahari mungkin. Apakah memang ini marak atau juga masif para masyarakat melakukan hal tersebut atau mungkin ini kali pertama ditemukannya? Ya, sebetulnya dari informasi warga-warga itu banyak sebetulnya dilakukan di laut luar, tetapi itu sulit seperti tadi disampaikan tadi oleh Bapak Kapolres Bulukumba bahwa sulit dijangkau dan sulit dideteksi karena
para pelaku umumnya melakukan aksi bom yang tidak terjangkau oleh aktivitas nelayan lainnya atau masyarakat luar yang berada di wilayah perairan Laut Bulukumba. Dan yang terbanyak kami pantau itu terjadi di wilayah perairan Kepulauan Selayar dan juga masuk di wilayah perairan Sinjai dan bahkan juga pernah ada di wilayah perairan Bulukumba sendiri, namun tidak informasinya tidak terlalu begitu terpantau dengan baik. Dan itu saat ini pihak kepolisian di Kabupaten Bulukumba akan melakukan sosialisasi lebih masif lagi kepada mulai dari pemerintah camat, kelurahan maupun desa dan Babin Kamtibmas dan melibatkan seluruh para tokoh untuk mengantisipasi hal-hal yang serupa kemudian bisa terulang kembali dengan semuanya mengaktifkan informasi-informasi yang kemungkinan ada di masyarakat kegiatan-kegiatan yang serupa nantinya seperti itu. Iya, tentunya sudah ada upaya juga dari pihak terkait dalam hal ini mungkin kepolisian akan melakukan razia atau juga mungkin inspeksi secara berkala begitu ya, bagaimana mungkin mendatangi masyarakat atau juga melibatkan mengedukasi kepada setiap masyarakat khususnya masyarakat di daerah pesisir agar tidak melakukan hal serupa karena mungkin ini juga menjadi salah satu kasus yang mungkin juga bisa menjadi catatan juga bagi kita semua. Terima kasih rekan Samba Lantas untuk informasinya di sore hari ini. Kami menunggu update terbaru mengenai apapun atau juga terkait topik apapun dari Kabupaten Bulukumba yang akan dilaporkan langsung dari sana. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, berikut kami tayangkan juga cuplikan liputan juga pernyataan dari Kapolres Kabupaten Bulukumba, AKBP Restu Wijayanto. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Perhatian, akan dilaksanakan disposal yang kedua. Sekali lagi, akan dilaksanakan disposal yang kedua. Waktu kami hitung mundur, mulai dari 5, meledak. 5, 4, 3, 2, 1, nol. Di selatan dengan teknik diledakan, teknik penembakan dengan diledakan pada detonator yang dijadikan barang bukti kemarin dan sudah musnah. Selanjutnya untuk beberapa kabel sumbu ledak atau sumbu api sudah dimusnahkan juga dengan cara dibakar. Ini maksud dan tujuannya agar detonator yang ditemukan di lapangan dan sumbu ledak yang ditemukan kemarin tidak dapat digunakan lagi, dan sudah dipastikan bahwa masing-masing rangkaian sudah dihancurkan dan dimusnahkan sehingga dipastikan sudah tidak dapat lagi digunakan oleh siapapun. Ke depan apa yang dilakukan oleh pihak Polres untuk mengantisipasi maraknya? Baik, jadi dari Polres Bulukumba sudah kami rencanakan untuk kegiatan operasi kepolisian dan juga kegiatan rutin yang ditingkatkan baik dari sisi himbauan, edukasi, patroli, pencegahan dan juga penegakan hukum. Kami juga akan melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan penggunaan bom ikan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat bila menemukan ada pedagang ikan yang menjual ikan dengan ciri fisik hasil dari bom ikan agar melaporkan ke pihak kepolisian dan tidak membeli. Sebaliknya kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dari mana sumber ikannya untuk menentukan pasti siapa pelaku dari bom ikan di seputaran kabupaten. Untuk kasus ini, jadi saat ini Satreskrim Polres Bulukumba bekerja sama dengan Bit Lab 4 Polda Sulawesi Selatan masih melanjutkan proses penyelidikan. Walaupun pelaku sekaligus korban sudah meninggal dunia, tapi kami masih melakukan penyelidikan lanjutan mengenai sumber alat-alat dan bahan yang dimiliki oleh pelaku, juga rencana atau mungkin bila ada diduga pemesanan oleh pihak tertentu dalam jumlah besar permintaan tentang bom ikan. Ini masih kami kembangkan dan kami terus laksanakan penyelidikan. Kita lihatin di situ.
Mohon perhatian, akan dilaksanakan disposal yang kedua. Sekali lagi, akan dilaksanakan disposal yang kedua. Waktu kami hitung mundur, mulai dari 5, mau meledak. 5, 4, 3, 2, 1, ber. Bakari dari cerita kenapa bisa seperti ini pengaruh ini. Iya. Ya jauh kondang. Pak. Yang didapat dibaca. Prioritas ya satu saja. Dari orang kalau sering mati cari ya, laptop. Untung iya kemarin kemarin. ini mau dimusnah kalau ini juga ketika ini kelima jadi Terima bapaknya. termasuk ini. Mana mungkin gua. Tapi kalau terlalu hemat lagi nggak boleh sekali itu pendek. Jadi biasa itu biar begitu dia kan ada gabus kecil dia haruskan segi 4 itu ya kan situ ya rata-rata di
Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.